Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Baik. Nah, di pertemuan ini kita masuk membaca dari jumlah baru dari apa yang disebutkan oleh Thahawi rahimahullahu taala. Baik. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala ma zala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi lam yazdad bi kaunihim syai'an lam yakun qablahum min sifatihi wa kama kana bi sifatihi azaliyan kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyan. baik. Berkata Thahawi rahimahullahu taala, ma zala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi lam yazdad bi kaunihim syai'an lam yakun qablahum min sifatihi kama kana bi sifatihi azaliyan kadzalika lam yazal 'alaiha abadiya. Ucapan dari penulis terus menerus dengan sifatnya, yaitu terdahulu sebelum penciptaannya, sebelum makhluknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala dari dulu bersifat dengan sifatnya. Allah Subhanahu wa taala dari dulu bersifat dengan sifat-sifatnya sebelum Allah menciptakan makhluk. Jadi dari dulu Allah bersifat dengan sifatnya sebelum ada makhluk, sebelum Allah menciptakan makhluk. Jadi sifat Allah SWT ini tetap untuk Allah sebelum adanya makhluk. Dikarenakan Allah SWT ini bersifat dengan sifat kamal mutlak. Dan kesempurnaan dari sifat Allah adalah Allah bersifat sebelum Allah menciptakan makhluk, yaitu dikatakan kamal mutlak. Jadi dari dulu. Dan ini ucapan mazala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi itu bantahan terhadap kelompok yang meyakini atau menyangka bahwasanya Allah bersifat dengan sifatnya yang dia bersifat dengannya ba'da an lam yakun muttasifan biha, yang dimana sebelumnya itu Allah tidak bersifat dengannya. Jadi hadisah, dikatakan sifatullah hadisah. Ya. Jadi ini bantahan untuk mereka yang dimana mereka menganggap sifat Allah ini baru, dari sisi Allah tidak bersifat sebelumnya kemudian bersifat. Iya. Dan yang kedua, ini bantahan dari hal yang menunjukkan sifat Allah itu kamal mutlak bagi siapa yang menyangka bahwasanya terjadi untuk Allah SWT kesempurnaan dari sifatnya setelah sebelumnya ini bersifat dengan lawan dari sifat tersebut. Jadi ada dua poin yang menjadi bantahan, poin di mana kata ini menjadi bantahan untuk dua kelompok. Jadi sifat Allah qadiman qabla khalqihi, maksudnya Allah dari dulu bersifat. Kenapa dikatakan Allah dari dulu bersifat? Karena sifatullah kamal mutlak. Dua kata ini, Allah dari dulu bersifat dan Allah, sifat Allah ini
seluruhnya sifatun kamal atau disebut kamal mutlak. Dari dulu Allah bersifat, bantahan terhadap orang yang mengatakan Allah tidak bersifat kemudian bersifat. Jadi dia tidak bersifat, tidak ada. Kemudian setelah itu bersifat. Berarti sifat Allah ada setelah di mana Allah sebelumnya tidak bersifat. Dan sifat Allah itu kamal. Kamal di mana bantahan ini bantahan terhadap seorang atau kelompok yang meyakini bahwasanya sifat Allah itu ada tapi naqis. Kurang. Iya, atau bersifat dengan lawannya. Sifat ajiz. Sifat vul dan selainnya dari sifat. Kemudian setelah penciptaan makhluk barulah sifat Allah sempurna. Barulah sifat Allah sempurna. Jadi ini kata ringkas tapi membantah dua kelompok. Yang meyakini Allah tidak bersifat kemudian bersifat, atau yang meyakini kesempurnaan sifat Allah itu terhasilkan setelah adanya makhluk. Maka kita katakan Allah bersifat sebelum ada makhluk dan sifat Allah sempurna sebelum ada makhluk. Bisa dipahami? Iya, ini bahasa-bahasanya. Iya. Ini dari ucapan mazala bi sifati qadiman qabla khalqihi. Itu maknanya. Kemudian kata beliau, lam yasdad bi kaunihim syai'an lam yakun qablahum min sifatihi. Tidak bertambah dari bi kaunihim, bi wujudi al-makhluk, bi kaunihim ya bi wujudil makhluk. Syai'an ya min Allah min sifatihi lam yakun qablahum min sifatihi, yang tidak ada sebelumnya. Yang tidak ada sebelum dari adanya makhluk, dari sifat-sifat Allah SWT, sesuatu dari sifat Allah. Iya. Jumlah dari makna dari jumlah ini lam yasdad bi kaunihim syai'an lam yakun qablahum min sifatihi, yaitu sesuatu dari sifat Allah itu tidak ada lam yakun qablahum min sifatihi. Ya. Tidak bertambah sesuatu, lam yasdad, tidak bertambah sesuatu dari sifatnya hanya karena adanya makhluk. Itu tertib kalamnya. Lam yasdad bi kaunihim syai'an lam yakun qablahum min sifatihi, tertib dari ucapan ini adalah lam yasdad syai'an min sifatihi bi wujudil makhluqat. Tidak bertambah sesuatu dari sifatnya hanya karena adanya makhluk. Hanya karena adanya makhluk. Iya. Di mana tidak dikatakan Allah Subhanahu wa taala sebelumnya tidak bersifat, mu'attilan anis sifat. Iya. Tidak memiliki sifat. Kemudian dia bersifat dengan sifat tersebut. Berarti ini baru. Tidak bersifat kemudian bersifat. Iya. Bahkan kita katakan Allah Subhanahu wa taala ini dengan sifatnya ada bersama Allah Subhanahu wa taala sebelum adanya makhluk. Sebelum adanya makhluk. Jadi bermakna semakna dengan apa yang sebelumnya. Cuman bedanya adalah dari sini tambahan sifat. Tambahan sifat. Artinya di mana Allah SWT mu'attilan anis sifat, tidak berbuat apa-apa. Iya. Kemudian setelah itu adanya makhluk, barulah Allah berbuat. Sedangkan Allah berfirman fa'alun lima yurid. Iya. Walakin Allah yaf'alu ma yasha. Iya. Itu bantahan untuk mereka. Ketika mereka menyangka bahwasanya Allah tidak bersifat, tidak memiliki dari perbuatan, iya, tidak melakukan sesuatu, kemudian setelah itu Allah SWT melakukan sesuatu. Sedangkan Allah berfirman fa'alun lima yurid. Dan ini menunjukkan akan sifat dzati Allah SWT dari sisi qudrah untuk melakukan sesuatu. Iya, bukan dengan adanya makhluk kemudian Allah memiliki sifat dari sifat-sifatnya, dari sifat-sifatnya. Dan juga tidak dikatakan dari makna yang kita sebutkan tadi, Allah tidak memiliki sifat kesempurnaan dari sifat, kemudian adanya makhluk barulah sempurna. Barulah sempurna. Iya, bahkan kesempurnaan sifat Allah itu terdahulu sebelum adanya makhluk, Iya, berkaitan dengan ucapan lam yasdad bi kaunin syai'an lam yakun qablahu min sifatihi.
disebutkan oleh Syekh Shalih bin Aziz Sindi rahimahullah taala. Ini ucapan untuk mengangkat waham. Ya, mungkin dikatakan terus bagaimana dengan sifat istiwa? Nah, ini kan sifat ada setelah penciptaan langit, sifat nuzul ada setelah sifat di penciptaan apa? Langit dan seterusnya. Kata Syekh Shalih sini, wala yuqalu bihadhil jumlah. Tapi tidak dikatakan dengan jumlah ini. Setelah kita sebutkan tadi maknanya apa? Dari sifat zatiyah. Ya, sifat zatiyah atau fi'liyah tapi beritibar apa? Asli fi'il, asli sifat. Kata Syekh sini hafizahullah, wala yuqalu bihadhil jumlah inna Allah lam yatajaddad fi dzatihi syai'un bi khalqihi wa fi'lihi. Tidak bisa kita katakan dari jumlah ini bahwasanya Allah tidak ada yang baru dalam sifat Allah SWT dari sisi perbuatan Allah. Dalam penciptaannya atau perbuatannya tidak ada. Tidak bisa kita katakan tidak ada yang baru. Kata beliau, lianna hadza la syakka annahu batil. Karena ini jelas batil. Karena akan menafikan apa? Dan ini jalan dari al-mutakallimin yang dimana mereka menafikan tegaknya sifat ikhtiyariyah untuk Allah SWT. Jadi yang diinginkan dari lam yasdad bi syai'in min khalqihi, lam yasdad bi kauni bi wujudi al-makhluq, syai'an lam yakun qablahu min sifatihi, dari sifat zatiyah Allah SWT. Adapun sifat fi'liyah di mana Allah SWT dari sisi ahadnya itu jelas. Tapi asal sifatnya tidak bisa kita katakan Allah sebelumnya tidak melakukan, tidak bisa berbuat kemudian berbuat. Itu tidak ada. Karena Allah fa'alun lima yurid. Adapun dari ahadnya itu jelas. Pensifatan ini jelas baru untuk Allah. Ketika Allah beristiwa, kapan disifati Allah beristiwa? Tidak bisa kita katakan Allah dari dulu beristiwa. Tapi kapan Allah beristiwa? Karena muta'alliq dengan sesuatu. Beristiwa al-arsh, istawa al-arsh, kapan itu? Setelah penciptaan langit dan bumi. Iya, kemudian turun juga seperti itu. Tapi dari sisi zati Allah SWT mampu untuk turun, mampu untuk melakukan semuanya apa yang Allah inginkan. Itu dari kapan? Itu sebelum adanya makhluk. Sebelum ada langit, Allah mampu untuk melakukan sesuatu. Apa yang Allah mampu? Fa'al lima yurid. Iya. Tapi bihikmatihi Allah beristiwa setelah penciptaan langit dan bumi. Allah turun di sepertiga malam terakhir di langit dunia. Iya, setelah ada penciptaan langit, penciptaan langit. Iya, itu menunjukkan bahwasanya berkaitan dengan jumlah ini bukan untuk menafikan tajaddud dari sifat fi'liyah Allah SWT ikhtiyariyah. Tidak, tapi yang diinginkan di sini adalah tidak ada yang bertambah dari sesuatu dari Allah SWT sifatnya berkaitan dengan apa? Sifat zatiyah atau fi'liyah dari sisi asal sifatnya. Fa'alul lima yurid. Iya, kemampuan Allah untuk melakukan sesuatu itu dari dulu. Tidak dikaitkan dengan adanya makhluk. Tidak ada hubungannya dengan adanya makhluk. Iya, bisa dipahami ini? Bisa dipahami. Jadi sifat Allah qadim, azali, terdahulu. Iya, tidak ada permulaan dari sifat Allah SWT. Sifat Allah bersama zatnya. Bersama zatnya. Kalau zat Allah terdahulu, maka sifat yang bersambung dengannya bersifat dengan juga terdahulu dari sifat zatiyahnya. Adapun tajaddud dari sifat fi'liyahnya, dan itu diambil dari apa? Dari asal sifat yang dimana Allah mampu untuk melakukan sesuatu. Maka itu tidak diingkari. Siapa yang mengingkari, justru itu akan jatuh ke dalam tariqah dari mutakallimin yang menolak sifat fi'liyah Allah SWT. La yaji, wa la yanzil, wa la yastawi. Iya, itu dari penafian sifat karena akan menganggap bahwasanya ketika mereka anggap ketika ada baru berarti itu akan menjadi kekurangan untuk Allah. Kita katakan tidak. Karena asal sifatnya itu ada. Iya, dan Allah fa'al lima yurid berbuat apa? Justru kesempurnaannya itu Allah SWT terus melakukan perbuatannya. Iya, ketika Allah terputus dari itu berarti menunjukkan sifat Allah itu kurang. Sifat Allah itu kurang dan itu dari hal yang Allah sucikan darinya. Beda dengan mereka. Mereka justru menganggap kalau ada baru itu kurang. Iya, karena mereka kiaskan dengan apa? Dengan makhluk. Dengan makhluk. Allah bicara seperti orang yang menafikan sifat kalam atau menetapkan kalam tapi kalam ba'da yang punya takallam. Sebelumnya dia tidak bicara. Iya, sebelumnya dia tidak bicara. Iya, dan itu dari hal yang batil, keyakinan yang batil. Taib. Kemudian kata beliau, wa kama kana bi sifatihi azaliyan kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyya. Maka sebagaimana sifatnya ini azaliyah, ini yang kita bahas tadi.
Iya. Kadzalika demikian pula la yazalu 'alaiha abadiyya. Maka inilah yang disebut dengan sifat dzatiyah, lam yazal wa la yazal muttasifan biha. Terus menerus dari dulu Allah bersifat dan terus menerus Allah bersifat dengannya. Maka kapan ketika Allah SWT disifati dengan sifat seluruh sifatnya azaliyah dari dulu, maka juga disifati dari sifat Allah ini abadiyah, tidak akan ada waktu berhentinya. Tidak ada permulaan, iya. Qadimun bila ibtida'in, zatnya dan juga sifatnya, iya. Daimun bila intihain, zatnya dan juga sifatnya. Iya. Zatnya dan juga sifatnya. Kata beliau, wa kama kana bi sifatihi azaliyah, kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyya. Iya. Ini jumlah maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala al-awwal bi sifatihi. Dia yang pertama. Bersamaan dengan sifat-sifatnya. Kama annahu al-akhir bi sifati, dan juga dia al-akhir bersama dengan sifat-sifatnya. Artinya tidak ada akhir dari hal tersebut. Iya. Dia yang terakhir, dia yang pertama dan terakhir. Maka seluruh sifat Allah SWT berkaitan dengan zat Allah abadiyah, azaliyah dan abadiyah, maka sifat yang bersama juga dengannya adalah azaliyah abadiyah. Azaliyah abadiyah, la yanfakka an, tidak pernah terputus darinya. Iya. Fil madi, dari dulu, fil mustaqbal, akan datang. Al-awwal, al-akhir. Al-awwal, al-akhir. Iya. Demikian pula dari kesempurnaannya, iya, itu disifati Allah SWT dengan sifat sempurna dari dulu. Dan akan terus disifati dengan sifat kesempurnaan sampai tidak ada batasnya. Jadi ini kembali kepada permasalahan yang pertama tadi. Iya, jadi dua hal yang poin kita perlu tekankan di sini adalah sifat Allah qadiman, iya, dari dulu tanpa dikaitkan dengan adanya makhluk baru bersifat, dan juga dari dulu Allah SWT memiliki sifat sempurna. Ya, mungkin dikatakan, oh dulu Allah bersifat tapi kurang. Nanti kapan sempurna kalau ada makhluk? Ini juga tidak. Tidak. Jadi dua sifat Allah dari dulu Allah bersifat, dan sifat Allah yang dari dulu ini itu sempurna. Sebagaimana ini juga sempurna dan dari dulu, maka juga dikaitkan dengan kesempurnaan sifat Allah pada hal yang mustakbal. Akan terus bersifat dan akan terus sempurna dengan sifatnya. Akan terus sempurna dengan sifatnya. Antal awal laisa qablaka syai' wa antal akhir laisa ba'daka syai'. Laisa ba'daka syai'. Oleh karena itu lihat takbir dari penulis, mazala bi sifatihi, ba, pakai ba di situ. Mazala itu Allah, bi sifatihi, yaitu musahabah. Allah dengan zatnya. Allah dengan zatnya. Menunjukkan yaitu Allah zatnya yang bersifat dengan sifat dari mana? Dari dulu. Sebagaimana zat Allah terdahulu, maka sifat yang bersama dengannya juga dari dulu. Makanya ditabir dengan ba, sifat dengan zatnya itu tidak terpisah. Beda dengan orang-orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah itu karena menganggap sifat Allah makhluk. Iya. Allah ciptakan, makanya dia takbir bukan dengan ba tapi dengan waw, supaya terbedakan antara zat dengan sifat. Kapan dia mentakbir dengan ba, maka menjadikan sifat itu bukan makhluk. Sebagaimana zat Allah bukan makhluk, maka sifatnya juga bukan makhluk. Iya. Tapi dia ditakbir dengan apa? Dengan waw, supaya ada mughayarah, perbedaan antara zat dengan sifat, dengan zat dengan sifat. Iya, makanya dikatakan mazalah. Iya, Allahu wa ilmuhu, Allahu wa sifatuhu, Allahu wa fi'luhu, Allahu wa qudratuhu. Iya. Karena Allah beda zatnya, sifatnya juga beda. Karena dia makhluk. Allah bukan makhluk dan sifatnya makhluk. Makanya katakan Allahu wa ilmuhu, Allahu wa qudratuhu. Iya. Jadi itu takbir, perhatikan baik-baik. Dengan ba dan waw. Iya. Ba dan waw menunjukkan, kalau dari sini berarti kita katakan, apakah kita katakan hal sifat ghairu zat? Iya. Dari mana ini? Apakah kita katakan sifat itu bukan zat? Iya. Dari tak kala mereka
menjadikan Allah wa ilmuhu, Allah wa sifatuhu, Allah wa fi'luhu. Iya, kalau mereka jelas yang inginkan wow di situ wow muka wajaroh, perbedakan antara sifat dengan zat. Zat Allah ghairu makhluk dan sifatnya makhluk. Sifatnya makhluk. Makanya mereka mentakbir dengan ba. Adapun dengan ba menunjukkan bahwasanya sifatnya itu zatnya. Artinya sifat zat yang bersifat dengan sifat tersebut dan itu bukan dari apa? Bukan dari makhluk. Zat sifat bukan makhluk. Zat bersifat dengan sifat. Iya. Maka tabir katakan hal al-sifat ghairu makhluk. Iya, dari sini apa kita katakan zat itu bukan makhluk? Nah, ini pertanyaannya dari lafaz ghair sebagaimana dipakai oleh Mu'tazilah dengan mentabir dengan waw mughayyarah. Berarti apa kita katakan zat itu bukan sifat? Hal sifat ghairu zat, sifat itu bukan zat. Iya, ini jawaban apa ini pertanyaan karena datang dengan lafaz ghair yang dimana ini mujmal. Iya, maka jawaban dari pertanyaan seperti ini itu bisa diitlakkan tapi dengan bayan wa tafsil. Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Abi'iz. Iya, tidak bisa kita itlakkan oh bukan. Tidak bisa dikatakan iya. Iya, karena katakan bukan hal sifat zat bukan berarti apa? Zat khaliq wa sifat makhluk. Hal sifat ghairu zat. Kalau dikatakan iya berarti apa? Zat beda, sifat beda. Ya sebagaimana yang diinginkan oleh Mu'tazilah. Kalau dikatakan iya. Iya. Apa maknanya iya? Sifat dan zat. Berarti Allah tidak bersifat. Allah tidak bersifat. Tidak ada sifatnya. Karena zat itulah sifat. Sifat itulah zat. Sedangkan sifat itu bukan zat. Sebagaimana disebutkan oleh Muhammad, sifatul wajah ghairu zat. Wajah itu bukan zat. Tapi dia sifat yang bersifat dengan yang bersambung dengan zat. Jadi pertanyaan ini kalau dijawab iya, salah. Dijawab juga tidak, salah juga. Makanya kata ini boleh dijawab tapi dengan bayan wa tafsil. Kalau diinginkan hal sifat ghairu zat, kalau diinginkan sifat ini tegak dengan sendirinya. Ya. Tegak dengan sendirinya, terpisah dengan sifat, maka ini tidak bisa. Karena ini akan membawa kepada ucapan dari Mu'tazilah yang membedakan antara zat dengan sifat. Karena mereka meyakini sifat itu makhluk. Iya, oleh karena itu alimun bil ilm. Iya. Tapi kalau diinginkan dan ini yang diterjih oleh ahli sunnah wal jamaah yang dirojihkan dari makna pertanyaan ini, kalau yang diinginkan adalah sifat itu zat atau sifat ini zaidah ala zat. Ya, sifat zat atau sifat ini zaidah ala zat. Dia tambahan dari zat yang dimana ini dipahami. Iya, maknanya beda dengan makna zat. Makna sifat beda dengan makna zat. Jadi dia bersambung, tapi maknanya beda. Zat ghairu sifat. Sifat ghairu zat. Tapi muttasil. Jadi dia sifat zaidatun ala zat. Maksudnya dia sifat ini tambahan dari zat itu. Zat kemudian ada sifatnya. Tapi terbedakan maknanya antara sifat dengan zat. Yang dimana dengan itu kita pahami bahwasanya zat bukan sifat dan sifat bukan zat. Zat itu sendiri, kemudian sifat dialah yang bersifat dengan zat tersebut. Bisa dipahami? Ya, jangan sampai saya menjelaskan saya juga bingung. Bisa dipahami? Atau terlalu dalam? Kelas atas ini guys. Iya, kalau tidak berarti kita pindah haluan. Kita baca syarahnya Syekh Fauzan selesai. Kalau kita baca syarah Syekh Fauzan, ya insyaallah 2 bulan selesai. Iya. Karena dia bayan saja, sudah. Tidak ada tafsilnya. Tidak ada
maksudnya seperti ini tidak ada. Bisa dipahami nih kalau dikatakan, karena ini berkaitan dengan apa? Dengan keyakinan dari Mu'tazilah yang mereka menganggap bahwasanya zat bukan sifat. Kenapa dikatakan zat bukan sifat? Karena sifat di sisi mereka adalah makhluk dan zat bukan makhluk. Makanya dikatakan az-zat ghairu sifat. Dari sisi makna apa? Terbedakannya antara makhluk dengan khalik. Makhluk dengan khalik. Adapun ahli sunnah ditakbir dengan ba karena mereka meyakini bahwasanya zat dengan sifat itu bukan makhluk dan zat bersambung dengan sifat. Pertanyaannya, kalau begitu apakah zat sifat itu bukan zat? Kalau begitu, iya, kan mereka membedakan karena zat sifat, zat itu bukan makhluk dan sifat makhluk. Kalau ahli sunnah dikatakan apa? Dia bersama, tapi dari sisi terbedakan karena sifat itu bersambung dengan zat. Pertanyaannya, oleh karena itu pertanyaannya, kalau begitu berarti zat, sifat itu bukan zat. Jawabannya tidak bisa dijawab iya, tidak bisa dijawab tidak. Karena kalau jawab iya, zat bukan sifat, berarti apa? Tidak sifat. Ya, akan mengharuskan berarti terpisahkan. Satu makhluk, satu bukan makhluk. Kalau dikatakan iya, juga tidak bisa kita katakan iya secara mutlak. Karena akan berarti zat dengan sifat sama. Berarti zat tidak bersifat. Karena zat itulah sifat, sifat itulah zat. Iya, sebagaimana diyakini oleh orang-orang syair yang tentang sawab, apa? Al-wajah wa sawab, zat. Zat wal wajah. Itu tidak ada. Ya kan? Sekarang kalau begitu bagaimana jawabannya? Nah, dirinci. Kalau yang diinginkan zat, iya, qaiman bi nafsiha munfasilatan anis sifat, ghairu sahih. Zat sendiri tegak dengan sendirinya dan terpisah dengan sifatnya, maka apa? Ya, itu tidak benar. Tapi kalau diinginkan sifat itu, iya, bukan zat, dari sisi sifat adalah zaidatan ala zat, dia bersambung dengan zat, tapi yang dipahami makna sifat beda dengan makna zat. Sifat bersambung dengan zat, tamam? Tapi dari sisi mana sifat itu bukan zat? Dari sisi makna. Zat itu bukan sifat, sifat itu bukan zat, tapi bersambung atau tidak? Bersambung. Iya, maka zat bersifat dengan sifat, atau sifat ini bersambung dengan zat itu sendiri. Bisa dipahami? Bisa? Ya, ambil setengah jam ini. Bisa ya? Ya, jadi itu makna dari apa namanya? Kalau tidak berarti bisa dievaluasi ini. Tahawiyah gugurkan saya di kurikulum. Toh, ganti saya kitab yang lain. Ya, kita setialah. Paling atau tidak, setidaknya mungkin kalau tahawiyah kita baca syarahnya, kita masukkan kurikulum syarahnya Syekh Fauzan, itu yang dibaca. Setidaknya orang bisa pernah belajar tahawiyah. Tahu? Ya, cuman tidak tahu nanti kalau dibahas ada iskal lah, ujung-ujungnya ke sana juga. Ujung-ujungnya ke sana juga. Nanti bingung, maksudnya apa ini? Ya, ta? Baik. Nantilah bisa dievaluasi. Karena kita masih dalam tahap evaluasi memang. Baik, ini makna dari kama kana bi sifatihi azalian, dengan lafaz ba di situ, takbir ba menunjukkan itu Allah, iya, zatnya azaliyah sebagaimana juga sifatnya azaliyah, atau sifatnya azaliyah sebagaimana zatnya yang bersambung dengan sifat juga azaliyah, bersambung dengan sifat juga azaliyah. Baik. Qala rahimahullah taala. Naam, baca. Ini agak banyak ini, tapi yang ini lebih ngeri. Naam. Ahsanallahu ilaikum, thumma qala rahimahullahu ta'ala, laisa mundu khalaqal khalqa istafada ismal khaliq wala bi ihdathihi al bariyata istafada ismal bari lahu ma'na ar-rububiyyati wala marbuba wa ma'na al-khaliqi wala makhluqa. Baik. Kata beliau, laisa mundu khalaqal khalqa, tidak sejak Allah menciptakan makhluk diambil darinya ismul khaliq.
Wala bi ihdatsihil bariyah, tidak pula dengan pengadaan manusia diambil darinya isul bari. Lahu makna rububiyah. Allah sudah disebut dengan Rabb walaupun sebelumnya belum ada marbub. Wa ma'na al-khaliq, dan Allah sudah bernama dengan khaliq dan bersifat dengan khaliq, wala makhluk, walaupun sebelumnya tidak ada makhluk. Nah, ini kalau antum paham tadi mukaddimahnya, insyaallah paham ini. Paham ini. Ini masuk dalam bentuk tasalsul. Tasalsul. Iya. Kita diantarkan ke mana tasalsul ini. Baik, sekarang makna dari jumlah ini, maknanya dulu secara umum ya. Setelah diterjemah, sekarang kita masuk makna secara umum dari jumlah ini. Yaitu Allah Subhanahu wa taala dari namanya Al-Khaliq. Dan juga dari sifatnya Al-Khalq. Dan ini keduanya itu sudah ada pada Allah SWT sebelum Allah menciptakan makhluk. Bisa dipahami? Ini sudah lewat tadi. Karena sifat dan zat dan sifat Allah SWT itu qadiman, azaliyah. Iya, qabla wujudin khalq. Maka tidaklah Allah SWT dinamai Al-Khaliq kemudian diambil pada sifat Al-Khalq setelah Allah menciptakan, tidak. Tapi dari dulu. Dari dulu. Demikian pula Al-Bari. Demikian pula Al-Bari. Iya. Dari masalah ini, dari jumlah ini, itu mengambil dua masalah. Masalah. Yang pertama, apakah Allah SWT bersifat dengan sifat setelah adanya asar dari sifat itu? Iya. Kira-kira dari pertanyaan ini, apakah Allah bersifat dengan sifat setelah adanya asar dari sifat itu? Maksudnya dinamai, disifati, setelah nampak asar dari sifat itu yang Allah bersifat dengannya. Nah, di sini ada 3 ucapan dari manusia. Iya, 3 ucapan. Dari Mu'tazilah, Jahmiyah Mu'tazilah, Asy'ariyah Maturidiyah, dan yang terakhir Ahli Sunnati wal Jamaah. Mungkin ini dan ini kita tutup ini. Ya, setelah itu masuk masalah kedua. Yang pertama, dari ucapan Mu'tazilah dan Jahmiyah, jelas. Di mana mereka meyakini bahwasanya Allah SWT tidak bersifat dan tidak memiliki nama. Kecuali setelah nampak asar dari sifat itu. Jadi mereka meyakini Allah itu tidak memiliki nama, tidak memiliki sifat, kecuali setelah nampak asar dari sifat tersebut. Iya. Maka tak kala Allah menciptakan makhluk, jadilah Allah memiliki sifat Khaliq dan manusia menamai Al-Khaliq. Al-Khaliq. Iya. Setelah Allah menciptakan makhluk, barulah Allah bernama dengan Al-Khaliq dan memiliki sifat Al-Khalq. Memiliki sifat Al-Khalq. Al-Khalq. Dan mereka ini, di sisi mereka, sifat itu apa? Makhluk atau ghair makhluk? Makhluk. Makhluk. Makanya mereka menganggap sifat itu baru. Tak kala Allah menciptakan, ya, Allah menciptakan dan Allah mengadakan makhluk, barulah Allah menciptakan nama untuknya Al-Khaliq dan menciptakan sifat untuknya Al-Khaliq. Ya, Al-Khaliq. Contoh lain, sifat kalam, Allah itu belum bersifat kalam sampai Allah menciptakan orang yang mendengar ucapannya. Setelah Allah menciptakan orang yang mendengar kalamnya, barulah Allah menamai dengannya, dirinya dengan, zatnya dengan mutakallim. Allah menciptakan padanya sifat al-kalam. Ini kapan? Setelah Allah menciptakan orang yang mendengar pembicaraannya. Di mana sebelumnya, sebelum ada ini, Allah tidak disifati dengan mutakallim. Allah tidak menciptakan untuk zatnya sifat apa? Mutakallim. Itu pertama. Jahmiyah dan Mu'tazilah, mereka menganggap bahwasanya sifat Allah itu ada setelah ada asarnya. Ada asarnya. Iya. Yang kedua, dan ini rincian saya ambil dari syarah dari Syekh Saleh Al-Syekh
dari rincian berkaitan dengan asar, apakah Allah bernama atau bersifat setelah ada asar, itu saya ambil dari situ. Yang kedua, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kalau ini beda lagi. Mereka meyakini Allah bersifat dengan sifat tersebut dari dulu. Allah bersifat dengan sifat tersebut dari dulu. Sifat fi'il dari dulu, sifat khalq dari dulu. Dari dulu, sifat zatiyah, ya kan? Karena mereka menganggap semuanya sifat zatiyah. Tapi dari sifat fi'liyahnya, Allah dari dulu bersifat tapi mu'attilan anis sifat, mu'attilan anil fi'il, mu'attilan anil khalq. Tapi Allah belum mencipta, belum mengatur, belum mencipta, berbuat, belum bicara. Punya sifat tapi tidak berfungsi sifat itu. Bisa dipahami? Punya sifat, iya, tapi mu'attilan anil khalq, anil fi'il, anil kalam, iya, anil iradah. Banyak. Jadi punya sifat fi'liyah tapi tidak berbuat. Punya sifat fi'liyah tapi tidak berbuat. Iya, artinya tidak ada asar dari perbuatannya itu, tidak ada. Tapi apakah Allah punya sifat? Punya sifat. Tapi apakah ada asar dari sifat itu? Tidak ada. Tidak ada. Inilah ucapan inilah, ya, kata Ibnu Iz, inilah yang disyaratkan oleh Imam At-Tahawi. Sedikit pemahaman bahwasanya Imam At-Tahawi menganggap Allah SWT mu'attilan anil fi'il. Iya, mu'attilan anil fi'il. Iya. Jadi asalnya tidak ada. Asalnya tidak ada. Tapi ada perbuatannya, ada sifatnya, tapi asalnya tidak ada. Ini siapa? Al-Asy'ariyah, Maturidiyah. Iya. Mala ilaihi At-Tahawi rahimahullah ta'ala. Iya. Sebagaimana disyaratkan oleh Ibnu Al-Iz dalam syarahnya. Tatkala menyebutkan kama kana bi sifati azaliyan aw mazala bi sifati qadiman qabla khalqihi lam yazdad bi kaunihim syai'an lam yakun qablahum bi sifatihi. Dan ini akan mengarah kepada tasalsul al-makhluqat, al-hawadis. Akan datang nanti. Kemudian yang ketiga, ucapan dari ahli sunnah wal jamaah, ahlul asar, ahlul hadis. Iya. Di mana mereka meyakini bahwasanya sifat Allah, iya, terdahulu. Sifat Allah terdahulu. Iya. Sebagaimana karena terdahulunya dari zatnya. Ini yang diungkap dengan ungkapan kama kana bi sifatihi. Jadi sama. Ini sama dengan Asy'ariyah, ya kan? Terdahulu sifatnya. Terdahulu. Tapi berkaitan dengan asarnya itu, kata pendapat yang ketiga ini menyebutkan bahwasanya sifatnya yang Allah bersifat dengan dari dulu itu harus ada asarnya. Ada asarnya. Jadi ada. Ya, tidak terputus dari asar itu, tidak mencipta. Ada bersifat kemudian tidak mencipta. Punya sifat perbuatan tapi tidak berbuat, kemudian berbuat. Iya. Tapi asar dari sifat tersebut itu harus ada. Itu harus ada. Iya, karena Allah SWT fa'alul lima yurid wa yaf'alu ma yasha. Walakin Allah yaf'alu ma yasha. Iya. Iya, masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Dan Allah punya iradah, masyiah. Iya. Dari situlah menunjukkan bahwasanya asar Allah SWT dari asar sifatnya itu harus ada. Harus ada. Iya, karena Allah juga memiliki sifat kamal mutlak. Dan mu'attilan anil fi'il itu tidak menunjukkan kamal. Bisa dipahami? Allah memiliki sifat kamal mutlak dari seluruh sifatnya, alhamdulillah, ya kan? Iya, dari kesempurnaan sifatnya adalah Allah punya asar dari sifatnya. Artinya mu'attilan anil fi'il, mu'attilan anil khalq, mu'attilan anil sifat.
dari asar sifatnya itu menunjukkan kurang, sedangkan Allah bersifat dengan kamal sifat atau sifat kamal. Sifat kamal. Oleh karena itu bisa kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan jenis makhluk yang lain. Alam bukan alam ini. Apa yang kita lihat bukan. Tapi ada alam yang lain, ada makhluk yang lain yang Allah ciptakan. Karena sifat Allah Al-Khaliq. Walaupun tidak kita katakan Allah SWT diambil pada sifat Khaliq setelah ada mencipta. Tidak. Dari dulu Allah mencipta dan terus mencipta. Apa yang kita lihat dari makhluk sebelumnya ada. Sebelumnya ada lagi. Sebelumnya ada lagi. Sebelum. Itu namanya tasalsul hawadis fil madi. Berkaitan dengan sifatnya dan asar sifatnya itu dari dulu. Ada. Jangan kita melihat hanya alam ini. Tidak. Ada alam yang lain. Karena Allah SWT fa'alul lima yurid. Iya. Terdahulunya alam, kita katakan dulu. Ada yang lebih dulu lagi. Apa yang terakhir? Tidak. Ada lagi. Ada lagi? Ada lagi. Tidak ada. Karena Allah tidak pernah terputus dari sifatnya, asar sifatnya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Hah? Iya. Jadi itu maknanya. Karena dalilnya satu, fa'alun lima yurid. Saya bacakan ucapan Syekh Shalih Al-Syekh berkaitan dengan ini. Kata beliau, al-muhim. Ini berarti kesimpulan. Al-muhim, yang paling terpenting adalah ayat takarrar fi dhihnik. Dalam pikiranmu harus kau takrir. Harus kau tanamkan. Madhab ahlis sunnati wal jamaah. Itu saja dulu. Madhab ahlis sunnati wal jamaah. Pada masalah ini, masalah tentang apa? Asar. Apakah ada atau tidak? Iya. Apakah setelah itu baru dinamai Allah dinamai atau disifat dengan asarnya? Iya. Yatakarrar fi dhihnika madhab ahlussunnah wal jamaah. Dalam masalah ini. Iya. Min ajli isbati kamalir rabb. Agar seorang menetapkan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala, dari sifat zatnya. Iya. Dan juga meyakini bahwasanya madhab selain dari madhab ahlussunnah wal jamaah itu adalah bentuk pengurangan untuk Allah. Tak kala mereka mensifati Allah tidak bersifat kemudian bersifat. Ya, Allah disifati dengan sifat setelah ada asarnya, atau Allah bersifat kemudian mu'attilan ala sifat. Itu semua dari bentuk tanakkus fi haqqillah. Tanakkus fi haqqillah. Bagaimana bisa kita katakan Allah bersifat setelah ada asarnya? Ya. Kemudian atau Allah bersifat tapi mu'attilan 'anil fi'il, mu'attilan 'anil khalq, mu'attilan 'anil irada wal masyiah. Adapun ahli sunnah tidak. Mereka menetapkan Allah dari dulu bersifat dan asarnya akan selalu ada. Itu madhab ahli sunnati wal jamaah. Dan harus nampak dari asar sifatnya. Sifat khalq misalnya tidak harus apa yang kita lihat dari alam ini. Al-manzur, al-ma'lum, tidak. Tapi ada alam lain. Ada jenis makhluk lain. Iya, yang terdahulu. Di situnya, apakah itu yang terakhir? Yang pertama tidak, ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Ila ma nihayatalah. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ujungnya dari ciptaan Allah SWT. Iya. Tapi dia makhluk. Dia makhluk. Ya. Tidak bisa kita katakan bikidamillah. Tidak juga. Karena Allah SWT ada sebelum ada makhluk. Allah bernama sebelum adanya makhluk. Allah bersifat sebelum adanya makhluk. Tapi makhluk ada ujungnya dari penciptaan? Tidak ada. Karena akan terus ada asar dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Khalq qabla khalq, khalq qabla khalq, khalq qabla khalq, khalq qabla khalq, terus. Sebagaimana khalq ba'da khalq ba'da khalq ba'da khalq ba'da khalq nanti. Ini namanya tasalsul hawadis fil mustaqbal, tasalsul hawadis fil madi, dan itu pembahasannya nanti insyaallah pertemuan berikutnya. Jadi selesai masalah. Masalah yang pertama tentang asar dari sifatnya. Apakah Allah dinamai, disifati setelah ada asar? Jawabannya tidak. Allah dari dulu bersifat sebelum ada asarnya dan akan senantiasa ada asar dari. Kalau katakan Allah dari dulu bersifat sebelum ada asar, bantahan untuk Mu'tazilah dan Jahmiyah. Dan Allah asarnya akan terus ada. Syair. Bisa dipahami? Selesai? Ada masalah? Iya, kalau ada masalah nanti, jangan di sini. Ambil waktu. Baik. Sekira cukup dulu ya, insyaallah. Besok kita masuk di masalah yang kedua tentang tasalsul. Dan tasalsul
kita bagi tiga. Tasalsul fi al-mu'assir, al-fa'il, al-khaliq. Iya. Kemudian tasalsul fi af'alil ar-rabb, dan terakhir tasalsul fil hawadis, fil makhluk. Tiga. Dan itu insya Allah kalau antum paham ini, masalah tasalsul beres. Walaupun kata ulama tasalsul ini sesuatu yang tidak ada ujungnya. Tidak ada ujungnya. Sebagaimana tasalsul memang tidak ada ujungnya, namanya tasalsul. Terus menerus. Iya, sebagaimana juga pembahasannya tidak ada ujungnya. Iya, tidak ada faedah yang bisa kita ambil di situ, tapi perlu kita bahas karena adanya hal yang berbeda yang keluar dari jalan Ahlussunnah dalam masalah ini. Baik, sekian cukup dulu. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.